Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa IAIN Metro, ya mahasiswa baru IAIN Metro, selamat bergabung di kampus kita tercinta, dan khususnya untuk mahasiswa di mata kuliah Bahasa Arab Dasar ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat ya, sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan meskipun keadaannya masih berpandemi ya, meskipun perkuliahan ini dilaksanakan dengan daring ya, melalui daring, tapi alhamdulillah kita harus tetap syukuri itu, dan mari sama-sama kita doakan semoga keadaan ini segera pulih sehingga kita bisa berkuliah sebagaimana mestinya, sehingga kalian ya para mahasiswa baru dapat merasakan atmosfer kampus yang mungkin kalian impikan selama masih jadi siswa nih ya. Jadi sekarang kan sudah beda. Sekarang mahasiswa tentu suasana kampus itu akan lebih menyenangkan ketika kita berada langsung atau tatap muka langsung, belajarnya di kampus langsung. Itu tentu akan berbeda dengan yang dari ini ya. Baik. Oke, di pertemuan pertama ini ya, saya akan melakukan kontrak kuliah ya. Jadi materi kita di pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah. Sebentar, saya akan share linknya. Saya akan share PDF-nya yang sudah saya buat. Oke, ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kontrak kuliah untuk mata kuliah Bahasa Arab Dasar ya. Baik, kontrak kuliah ini berisi tentang teknis pembelajaran, teknis penilaian, dan apa-apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti itu ya, sumber belajar, dan lain sebagainya. Oke, di kontrak kuliah ini akan saya awali dengan deskripsi mata kuliah ya. Ini bisa dibaca sendiri, tapi saya akan meringkasnya ya. Jadi mata kuliah Bahasa Arab Dasar ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa IAIN Metro. Jadi meskipun kalian tidak mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab ataupun sastra Arab, tapi seluruh mahasiswa di IAIN Metro wajib mengikuti mata kuliah Bahasa Arab Dasar. Nah, di dalam mata kuliah ini jangan berpikir materinya yang berat, enggak, karena ini kita belajar dari yang dasar-dasar sekali ya, mulai dari pengenalan kata, baik itu kata benda, kata sifat, kata tunjuk, ataupun kata kerja ya, dan lain sebagainya. Kita mulai dari yang dasar-dasar. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ini nantinya kalian akan diminta untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa ya, yaitu apa saja? Maharah istima. Kemudian apalagi? Maharah qiraah, maharah kalam, dan maharah kitabah ya. Maharah istima itu adalah keterampilan mendengar ya. Mendengar ucapan bahasa Arab tapi yang standar-standar atau yang dasar-dasar gitu. Karena ini masih mata kuliah bahasa Arab dasar, jadi jangan berpikir sulit dulu. Ini insya Allah bisa kita tempuh bersama-sama, ini insya Allah mudah ya. Kemudian maharah qiraah atau keterampilan membaca itu tentunya membaca teks-teks Arab yang juga masih dasar ya. Kemudian maharah kalam, keterampilan berbicara, nanti kalian diminta untuk melatih bagaimana melafalkan bahasa Arab yang benar, bagaimana melafalkan kata dalam bahasa Arab dengan benar gitu ya. Kemudian maharah kitabah atau menulis ya, keterampilan menulis, juga menulisnya yang dasar-dasar ya. Insya Allah ini tidak sulit. Kemudian mengenal kaidah bahasa Arab dasar. Jadi kita belajar kata bahasa Arab tapi yang dasar gitu ya. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang misalnya lulusan SMA atau sekolah umum yang sebelumnya tidak pernah belajar bahasa Arab gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah ini tetap bisa dijalani ya. Insya Allah ini tidak sulit karena memang mata kuliahnya adalah bahasa Arab dasar. Oke, selanjutnya teknis perkuliahan. Nah, pada perkuliahan di semester ini kita akan menggunakan e-learning ya, atau LSM yang e-learningnya dari kampus kita ya, dan juga dikoordinasikan melalui WhatsApp group. Saya harap kalian sudah terampil untuk menggunakan e-learning ya, karena untuk tugas dan lain-lain nanti akan saya berikan di sana begitu.
Nah, di perkuliahan, di setiap tatap muka, atau di setiap perkuliahan maksud saya, nanti kalian diminta untuk mengisi daftar hadir perkuliahan. Ya, kemudian nanti dosen akan memberikan tugas, bisa di e-learning LSM-nya Metro Univ, atau di WhatsApp group gitu. Nanti untuk lebih jelasnya koordinasinya mungkin di WhatsApp group ya. Kemudian pemberian tugas juga dilakukan di e-learning, kemudian mahasiswa juga mengumpulkan tugas. Jadi teknis perkuliahannya itu di dalam setiap pertemuan mengisi daftar hadir, pemberian materi, pemberian tugas, mengumpulkan tugas. Tugasnya berupa apa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ini teknis perkuliahannya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Baik. Nah, untuk pembelajaran mata kuliah bahasa Arab dasar ini sebetulnya kalian bisa merujuk buku-buku apapun ya. Di sini ada beberapa yang saya tulis, tapi sebetulnya masih banyak lagi. Kalian bisa cari sendiri, boleh di internet, di toko buku, di perpustakaan atau dimanapun ya. Tapi insya Allah di perpustakaan kita juga sudah banyak buku-buku bahasa Arab dasar ya, bisa kalian pinjam. Ya, yang pertama di sini ada buku dasar-dasar penguasaan bahasa Arab yang ditulis oleh Profesor Azhar Arsyad. Gitu. Kemudian terjemahan Nahwu Wadih ya, yang ditulis oleh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Kemudian juga untuk istimaknya itu nanti kita ambil dari Al-Arabiyah Baina Yadaik ya, seperti itu, dan buku-buku lain yang mendukung. Jadi misalkan tugas kalian nanti berupa makalah, kalian boleh mengakses melalui jurnal ya, jurnal tambahan atau melalui buku-buku atau penelitian-penelitian yang lainnya atau skripsi atau buku-buku e-book ya atau buku-buku elektronik yang banyak ada di internet. Namun perlu diketahui merujuk bukunya itu jangan yang abal-abal ya, artinya yang pengarangnya jelas. Jadi jangan yang terpotong-potong gitu. Jadi yang e-book yang memang ada covernya jelas, pengarangnya jelas, kemudian daftar pustakanya jelas seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini teknis penilaian ini juga saya jelaskan terkait tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi meskipun ini judulnya teknis penilaian, tapi saya rasa ini merangkum hal-hal lain juga yang ada di sini. Nah, untuk penilaian ini maksudnya nilai akhir ya. Jadi setelah kalian belajar bahasa Arab, belajar di mata kuliah bahasa Arab ini selama 1 semester, nantinya kan ada nilai akhir. Teknis penilaiannya bagaimana? Nah, teknis penilaiannya ini saya ambil dari nilai kehadiran, tugas-tugas, UTS, UAS, dan sikap. Ya, jadi untuk kehadiran itu diambil dari absensi. Nah, tadi kan di awal saya jelaskan di mata kuliah bahasa Arab dasar ini kalian di setiap pertemuan wajib mengisi daftar hadir ya atau absensi. Daftar hadirnya ini bisa saya kasih di awal perkuliahan, maksudnya di awal dalam rentak perkuliahan itu bisa saya kasih daftar hadirnya di awal, di tengah ataupun di akhir. Jadi memang kalian harus selama mata kuliah itu harus standby ya. Jadi dan saya hanya memberi waktu selama mungkin 15 sampai 20 menit untuk waktu mengisi daftar hadir. Jadi ketika mahasiswa tidak atau terlambat mengisi daftar hadir dengan alasan apapun itu, mungkin jika masih sekali gitu saya maafkan, tapi kalau sudah yang kedua ya, mungkin ya saya tidak kasih toleransi lagi ya. Dan saya anggap bagi mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir ya saya anggap tidak hadir meskipun dia mengerjakan tugas begitu. Jadi nilai kehadirannya tetap kosong. Ya. Kemudian nilai selanjutnya adalah dari tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini nanti apa saja? Bisa tugas-tugasnya itu berupa mengirim video, misalnya video percakapan, video memperkenalkan diri, ataupun video membaca teks atau apa gitu ya. Bisa juga pelatihan soal yang tertulis ya, baik itu lewat Google Formulir ya, soal melalui Google Formulir, ataupun soal yang kalian kerjakan kemudian difoto dan dikirim ke learning kita atau apa, atau kemudian makalah ya, makalahnya ini nanti akan ada makalah tapi mandiri, nanti ini saya akan kasih judul-judulnya mungkin di akhir saja, karena ini makalah ini biasanya saya kasih untuk sudah menjelang-jelang UAS ya. Selanjutnya UTS. Nah, ujian tengah semester, materinya adalah materi-materi yang sudah kita pelajari. Teknis ujiannya bisa ujian lisan ataupun tertulis ya. Nanti
akan kita lihat lebih lanjut bagaimana teknis ujiannya. Kemudian untuk UAS, UAS juga sama, nilai, maksud saya UAS itu sama, bisa tertulis atau bisa juga lisan, dan ketentuannya adalah mahasiswa yang boleh mengikuti UAS atau ujian akhir semester adalah mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah memenuhi atau mengisi 80% kehadiran. Jadi mahasiswa yang banyak izinnya, mahasiswa yang izin sampai 3, 4, 5 kali itu karena tidak memenuhi 80% kehadiran, maka dia tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester, ya, kecuali ada alasan tertentu, misalnya dia dirawat di rumah sakit dalam waktu lama, tentu saya akan kasih toleransi kepada mahasiswa tersebut. Tapi jika alasannya hanya karena atau apa ya, kerja atau apa, itu mungkin apa namanya, perlu dibicarakan lebih lanjut ya, karena meskipun kalian bekerja, kalian harus bisa memprioritaskan hal yang lebih penting gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini terkait tentang etika ya. Nanti etika lebih lanjut, untuk terkait etika itu nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tugas-tugas teknik apa? Poin-poin ini ya, ini adalah bentar. Ini adalah apa? Rangkuman dari bagaimana nilai kalian itu nanti terakumulasi seperti itu. Nah, yang paling besar itu memang presentasinya ada di ujian akhir semester ya. Namun ketika UAS, nilai UAS-nya kecil, saya tentu akan merujuk ke tugas-tugas dan lain-lainnya. Dan yang nilai sikap ini, etika ini juga mempengaruhi di nilai ujian akhir semester, begitu ya. Jadi pada perkuliahan apapun, selain secara intelijensinya kalian asah, tapi juga kalian juga wajib bersikap yang baik ya, atau beretitude yang baik. Nah, ketika nilai-nilai tadi sudah terakumulasi menjadi nilai akhir mata kuliah bahasa Arab dasar, itu nilai dan pelambangannya seperti ini. Bagi yang nilai akhirnya 81 sampai 100 ya, jadi 81, 82, 83 dan selanjutnya sampai 100, maka dia lambangnya adalah A gitu. Kemudian ketika nilainya 70 sampai 80, nilainya B, lambangnya B, 60 sampai 69, lambangnya C, dan seterusnya. Mahasiswa yang mendapat nilai A, B, dan C itu dinyatakan lulus ya. Jadi C ini meskipun C juga lulus dan tidak perlu mengulang. Namun ketika yang dapat C mau ngulang itu boleh-boleh saja ya. Namun ini tidak wajib. C sudah dianggap lulus. Nah, bagi mahasiswa yang mendapat nilai D dan E itu wajib mengulang ya. Mengulangnya kapan? Mengulangnya tidak di akhir perkuliahan karena saya tidak mengadakan remedi ya. Saya tidak melakukan ujian susulan atau ujian ulang untuk mata kuliah bahasa Arab dasar ini, maka kalian mengulangnya di semester depan. Ya. Jadi tidak bisa mengulang di akhir perkuliahan. Ya. Oke, selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan juga terkait norma akademik atau tata tertib perkuliahan. Nah, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu, ya. Kemudian mengisi daftar hadir sesuai jadwal yang ditentukan dosen. Seperti yang sudah sampaikan tadi, pengisiannya bisa 20 menit di awal perkuliahan, atau 20 menit di tengah perkuliahan, atau 20 menit di akhir, menjelang akhir perkuliahan, seperti itu. Ya, kemudian tidak ada perpanjangan waktu pengisian daftar hadir ya. Jadi kalian memang di jam-jam kuliah itu ya memang harusnya standby dan siap untuk kuliah. Ya, indikasinya kalian siap bagaimana? Ya kalian tidak mengerjakan hal lain selain hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan seperti itu. Kemudian jika kalian ingin tidak dapat hadir gitu, kalian juga tetap bisa izin kepada dosen ya. Tapi batas izinnya juga dibatasi karena bagi kalian seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagi kalian yang tidak memenuhi 80% kehadiran, ya meskipun itu izin, tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Seperti itu.
Di sini juga saya akan menjelaskan tentang etika menghubungi dosen. Jadi misalnya kalian ingin izin atau ingin bertanya apapun gitu, boleh menghubungi dosennya masing-masing melalui WhatsApp atau mungkin bisa telepon ya, tapi lebih efektif memang melalui pesan WhatsApp seperti itu. Etikanya bagaimana? Yang pertama tentu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan tujuan. Misalnya, Assalamualaikum Bu, nama saya Hamid, saya mahasiswa di jurusan ekonomi syariah misalnya, atau saya mahasiswa di jurusan biologi, tidak dapat mengikuti mata kuliah ibu pada hari ini dikarenakan sedang sakit misalnya. Nah seperti itu ya. Kemudian mohon ibu dapat memberikan izin kepada saya kemudian tutup dengan wassalamualaikum dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian etika selanjutnya yaitu tidak menyingkat kata-kata dan juga tidak menggunakan bahasa bahasa yang tidak, atau jadi usahakan menggunakan bahasa yang formal seperti itu ya. Contoh bahasa yang formal tuh bagaimana? Nah, di sini contohnya bagaimana? Kalian bisa selama ini menggunakannya gimana gitu ya. Gitu. Jadi ketika sama dosen diusahakan menggunakan kata gimananya itu dihilangkan, pakai bagaimana. Misalnya bagaimana ya Bu, apakah saya bisa mengikuti ujian susulan misalnya, jangan gimana ya Bu, itu akan berbeda ya. Kemudian mengerjakan, bukan ngerjain. Bu, saya sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan dan sudah saya kirim ke e-learning. Jangan, Bu, saya sudah ngerjain nih, gitu. Udah ngerjain pakai nih, gitu ya. Jadi bedakan ngobrol dengan dosen dan ketika berbicara dengan teman itu tentu berbeda. Sudah, bukan udah, menjelaskan, bukan ngejelasin gitu ya. Sering ya kalian menggunakan kata ngejelasin, udah ngerjain, gimana gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, tidak mengirim pesan di atas pukul 20 dan di waktu libur, kecuali keadaannya mendesak atau penting gitu ya. Nah, yang perlu saya jelaskan juga di sini adalah jam kerja dosen ya, atau hari kerja dulu. Hari kerja dosen itu dari Senin sampai Jumat. Pukul 7.30 sampai pukul 16 gitu. Jam kerjanya jam 7.30 sampai 16. Tapi saya masih kasih perpanjangan waktu, kalian tetap bisa menghubungi maksimal sampai pukul 8 ya. Kalau sudah di atas pukul 8 artinya mungkin itu sudah waktu istirahat saya, jadi silakan menghubungi besok di hari kemudian ya, besoknya atau di saat bertemu gitu. Kecuali keadaannya benar-benar mendesak. Nah, selain etika menghubungi dosen, saya juga perlu menjelaskan tentang etika yang lainnya. Yang pertama yaitu tidak bertanya apakah besok kita kuliah. Misalnya gini, kita kuliah di hari Selasa gitu ya. Di hari Seninnya kalian sudah tanya, Bu, besok kita kuliah nggak ya, Bu? Nggak ya, Bu gitu. Saya rasa itu kurang secara etika kayaknya kurang baik gitu. Karena kan kuliahnya masih besok gitu. Jadi kenapa ditanya hari ini? Toh jadwalnya sudah jelas terjadwal kalau hari Selasa kita kuliah. Selasa pukul 7.30 kita kuliah. Jadi jangan bertanya di hari Seninnya gitu ya. Kecuali di hari Selasa kuliahnya jam 7.30 sampai jam 8-nya dosennya belum datang, baru boleh dihubungi. Maaf Pak, Bapak ada kelas gitu. Bapak ada jadwal di kuliah kami pukul 7.30, sekarang sudah pukul 8, apakah Bapak bisa hadir apakah Bapak bisa mengajar di kelas kami atau tidak, seperti itu bisa ditanyakan ya. Selanjutnya, selain ini juga saya pesankan gini, ketika ingin bertemu dengan dosen, itu juga jangan bertanya, Assalamualaikum Bu, Ibu ada di kampus tidak ya gitu. Itu saya rasa itu dihindari. Lebih baik seperti ini. Assalamualaikum Bu, perkenalkan diri dulu. Kemudian sampaikan tujuan. Saya ingin bertemu dengan Ibu. Kira-kira hari apa atau pukul berapa saya bisa menemui Ibu gitu. Ya, jadi jangan bertanya, Ibu ada di mana ya Bu? Ibu ada di kampus atau tidak ya Bu gitu. Langsung saja sampaikan tujuan, saya ingin bertemu, kapan Ibu punya waktu untuk saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, di saat kuliah berlangsung tidak sambil tiduran, makan, atau minum. Jadi misalnya kita di pertemuan keberapa, kita melaksanakan perkuliahan melalui
video conference ya, atau melalui Zoom misalnya. Jadi kalian wajib menyalakan videonya, menggunakan baju yang sopan, pakaian yang rapih ya, yang sopan, yang bagi perempuan juga berjilbab dan lain sebagainya. Dalam posisi yang siap belajar, duduk, tidak rebahan, tidak tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil minum begitu ya. Jadi saya rasa itu sebagai salah satu etika menuntut ilmu ya. Kemudian, nah ini poin ketiga ini saya harap sudah tidak ada lagi ya bagi mahasiswa yang foto profil WhatsApp atau di media sosialnya ya atau di Zoom-nya itu foto tanpa berjilbab bagi yang perempuan ya, foto tidak memakai jilbab. Ya, saya rasa karena kalian sudah baligh ya, sudah dewasa, sudah besar semuanya, wajib menutup auratnya. Jadi meskipun di profil WA atau profil WhatsApp dan profil media sosialnya, saya harap sudah tidak ada mahasiswa yang membuka jilbabnya. Dan poin ketiga ini itu saya masukkan sebagai penilaian etika juga atau penilaian sikap ya, bagi apalagi sampai media sosialnya bisa terakses oleh dosen dan dia tidak berjilbab gitu ya. Jadi jangan sampai, kemudian ini juga jangan memasang foto profil dengan pacar gitu. Kecuali memang kalian sudah menikah ya, jadi dengan pasangannya, dengan suami boleh gitu, dengan suami atau dengan istrinya boleh. Tapi kalau dengan pacar dihindari ya, jangan sampai melakukan ini karena ini adalah salah satu yang salah satu hal yang kurang pantas ya, kurang lazim bagi mahasiswa IAIN ya, atau mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, apalagi negeri gitu ya. Oke. Bagi yang ingin bertanya tentang kontrak kuliah ini nanti bisa kita lakukan di kita lanjutkan di WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kontrak kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.